terharu mendengar sepenggal dari yang tadi disampaikan oleh saudara-saudara dari panitia. Kebetulan sedikit banyak saya terlibat dan gambar saya tadi terdokumentasi di beberapa sekuen dari hal yang tadi disampaikan kepada kita bersama. Saudara sekalian, awalnya itu saya tahu hanya dari mass media, bahwa suatu masa saya baca gedung gubernuran dikepung oleh kepala desa, dan kala itu beritanya Pak Gubernur tidak menemui. Tapi kemudian DPRD juga 1-2 yang menemui. Sebelum habis terkejut saya, kira-kira berselang beberapa minggu kemudian, di gedung DPR, saya kala itu mendengar kabar akan terjadi ada ribuan kepala desa datang di parlemen. Saya kala itu datang sebagaimana biasa dari rumah bersama dengan diantara sopir saya kemudian ke gedung. Di situ ternyata sudah ada ribuan kepala desa di sana. Saya terkejut, ada apa gerangan? Ini bagi saya untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik, kepala-kepala desa yang biasanya memimpin dengan sabar, tekun di desanya masing-masing turun gunung. Ini pertama kali saya saksikan selama 15 tahun saya menjadi 12 tahun saya menjadi anggota DPR RI. Belum pernah saya saksikan. Bahkan ketika gedung parlemen kala itu pada zaman awal reformasi dikepung oleh ribuan mahasiswa. Tidak dengan kepala desa dengan baju-baju dan simbol-simbol kebesaran kepala desa. Begitu saya tahu itu, saudara sekalian, saya kemudian memutuskan saya ingin mendengarkan langsung apa yang telah disuarakan. Saya kala itu lamat-lamat mendengarkan pidato dari para pemimpin, para kepala desa di panggung di DPR RI. Saya mendengar dan mendapat laporan sebagai pimpinan salah satu komisi, yaitu Komisi 2. Saya dapat laporan dari Pamdal kita, pengamanan, satuan pengamanan kita, bahwa kita siaga 1 saat itu, karena kita tidak tahu apakah nanti akan merusak, akan kemudian menghantam, akan kemudian bandemin batu dan seterusnya kepada gedung parlemen. Tapi saya, saudara sekalian, saya putuskan kala itu saya akan bersama-sama hadir, tidak sekedar hadir. Setelah saya mendengarkan tuntutannya, saya baca lamat-lamat, ada yang sudah lusuh kertasnya begitu. Saya baca, sekali lagi belum saya pahami, saya baca dan saya baca. Saya putuskan, saya hadir, dan saya ikut memberikan pidato di situ. Saudara sekalian, sehabis acara itu selesai, ternyata saya dibisikin oleh unsur pengamanan dalam DPR bahwa seyogyanya pimpinan ataupun delegasi mereka tidak perlu diterima di gedung parlemen, cukup di lapangan itu. Karena itu kami punya lapangan, saya di sana. Saya tidak mengerti kenapa begitu. Saya tanya Pak Agung Laksono, oh tidak ada larangan dari pimpinan DPR. Loh, atas usul siapa nggak boleh? Saya minta kepada Satpam, kepada komandan yang bertugas saat itu, buka ruang Komisi 2 berhak, dan saya akan pimpin langsung menerima delegasi kepala desa. Sehingga kala itu, saudara sekalian, ruang kaca itu dibuka, itu pun ada barikade dari para Pamdal kita itu untuk masih khawatir jangan-jangan kepala desa itu berbuat anarkis. Itulah saya mulai pertama kalinya mendengar pidato dari saudara-saudara. Sangat simpatik saya itu, kala itu saya mendengar salah satu orator yang sekarang hadir di sini, yang kebetulan dijadikan komandan para Region Nusantara, tidak hanya Jawa Tengah saja ini, yaitu teman saya Haji Sudir Santoso. Terus terang Bloko Suto, baru itu saya tahu, meskipun saya sudah baca di mass media, itu tuh Sudir Santoso, pidatonya bukan main saat itu. Satu yang saya ingatkan, salah satunya ya, dia mengatakan, saya tidak mau selembar daun pun rontok di gedung parlemen ini karena gara-gara dan gagal tumbang karena kemudian ini akan anarkis. Saya tertegun, kemudian saya memutuskan untuk menerima. Saya ajak beberapa rekan saya, semua fraksi, ada yang rekan BKB, semua fraksi, PDIP, PKS semua. Tetapi
Kala itu beberapa rekan saya di Demokrat agak ragu-ragu, tapi saya teruskan ke sana. Nah, disitulah tadi ada tergambar kami Komisi 2 menerima itu, dan ternyata alhamdulillah respon dari rekan-rekan semua fraksi saya itu di Komisi 2, lalu yang saya pegang itu memutuskan mendukung semua tuntutan dari fraksi saya itu. Semua kita dukung. Nah, yang jadi persoalan adalah delegasi Praja dan Parada Nusantara saat itu mengeluh, menteri susah sekali itu. Saya katakan, siapa menteri yang susah itu? Menteri dalam negeri. Menteri dalam negeri susah, rakyatnya lagi di sini. Dan ini bukan rakyat, pemimpin masyarakat di sana. Kemudian saya mengadakan komunikasi langsung dengan Menteri Ma'ruf saat itu, dan saat itu pula saya meminta kesediaan menteri dengan dikawal kami agar menerima delegasi pada sana. Itulah kemudian berduyun-duyun ke sana, Pak Darto dan teman-teman sekalian, dengan kemudian kita bantu bersama-sama semua fraksi, termasuk fraksi saya Partai Golkar. Meskipun saya tahu sebagian teman-teman saya mempertanyakan, apakah sudah kita tahu apa tujuan mereka, siapa di belakang layar mereka. Saya katakan, I don't care about this, bahwa mereka datang bersama dengan keringat mereka. Dan saya percaya betul terhadap hati nurani yang mereka kemukakan. Kenapa kali ini kita tidak menjemput sebuah kesempatan untuk berpraduga baik terhadap itu semua? Saya memang terkejut. Hampir 12 tahun saya di gedung parlemen, baru pertama kali saya menerima sekian puluhan, ratusan delegasi, dari mulai yang compang-camping atas nama tukang beca sampai kepada para pendekar-pendekar mahasiswa. Baru pertama kali saya menyaksikan dengan uniformnya, seragam-seragam yang masih anu, kepala desa berduyun di sini. Pertanyaan yang harus terjawab adalah, ada apa ini? Ada sesuatu yang luar biasa telah terjadi. Ketidakadilan, tidak merataan, tersumpatnya sebuah aspirasi, undang-undang yang belum teraspirasi pada mereka. Itulah jawaban yang kemudian baru saya dapatkan pada detik-detik terakhir ketika saya menerima, teman-teman. Oke, terima kasih Pak Bel untuk sementara.